Ibrahim alaihissalam, dia nggak akan merebut kekuasaannya Namrud. Demikian pula Musa alaihissalam, dia nggak mau merebut kekuasaannya Firaun. Tadi Babeh mengingatkan kita dengan pesan-pesan moral sambil mengutip sejarah-sejarah para nabi. Jadi saya kira kisah Pak Prabowo dengan Jokowi kurang tepat kalau dialamatkan kepada kisah para nabi dengan kekuasaan yang dihadapinya. Itu intinya. Yang terjadi pada Pak Prabowo adalah memanfaatkan anak Pak Jokowi demi kepentingan elektabilitas. Apa yang disampaikan oleh 1, 2, 3, 4 closing sebelumnya, ini sudah mencerminkan mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah presiden yang sangat baik. Kalau teman-teman masih meragukan, tolong mengertilah soal situasi dan kondisi, mengertilah soal positioning gitu loh. Jangan lupa Pak, beliau ini jenderal yang sangat patuh dengan pimpinan. Nggak mungkin juga Pak harus bertentangan dengan pimpinan. Izinkan saya mengutip sedikit cerita. Ibrahim alaihissalam, dia nggak akan merebut kekuasaannya Namrud. Ibrahim ada di dalam itu untuk mengingatkan Namrud. Demikian pula Musa alaihissalam, dia nggak mau merebut kekuasaannya Firaun. Musa ada di sana dengan qaulan layyinan, ucapan yang lembut untuk mengingatkan Firaun. Demikian pula Nabi Isa atau Yesus terhadap Herodes. Demikian pula Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Sufyan. Nggak ada rencana untuk itu. Yang ada mengingatkan dengan baik. Dan tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran untuk mengambil sebuah kekuasaan, tapi ingatkan dengan cara-cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan lupa Pak, pada waktu closing penutupan kader Gerindra di kemarin yang terakhir, Pak Prabowo mengatakan dengan sangat serius, kalian tuh akan dituntut di hadapan Tuhan apabila kalian main-main dengan amanah yang telah rakyat berikan. Apakah ini nggak cukup untuk memberikan kepercayaan penuh? Be careful. You are what you think, and you can sebenarnya become whatever you believe you can be. Karena itu Pak, berpositiflah. Karena ini akan menjadi sebuah energi yang sangat dahsyat. Kalau semua orang berpikiran negatif dan itu dipelihara, maka ini akan menjadi sebuah the law of repetition, hukum pengulangan, dan the law of attraction, hukum ketertarikan, yang membuat neurotransmitter mayoritas menjadi buruk dan akhirnya negara menjadi buruk. Kalau kita cinta kepada negara ini, think positif dan tebarkan husnuzon, prasangka baik, karena mudah-mudahan insya Allah ini akan membuat bangsa Indonesia ke depan, dan kita semua mewujudkan dengan apa? Dengan buku yang barusan saya bagikan tadi. Ini sebagai apa? Sebagai pegangan. Pak, dulu Bapak bilang gini loh, no problem. Dan kemudian Pak, mari sama-sama kita wujudkan cita-cita yang sejak 20 tahun yang lalu. Indonesia kembali menjadi macan Asia, insya Allah. Tapi calon wapres nggak ikut nyusun buku ini kan? 2017 kan itu. Silakan Bung Ray Rangkuti. Terima kasih. Tadi Babeh mengingatkan kita dengan pesan-pesan moral sambil mengutip sejarah-sejarah para nabi. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo pernah memberi nasihat kepada Pak Jokowi tentang betapa pentingnya menjaga moral dari demokrasi dan juga betapa pentingnya menjaga demokrasi ini? Saya tidak tahu, tapi yang bisa saya pastikan kenyataannya adalah Pak Prabowo mengangkat anaknya Pak Jokowi sebagai wakilnya untuk Pilpres di kemarin itu dengan segala kontroversinya. Jadi kalau disebut misalnya Pak Prabowo mengatakan qaulun layyinun, itu tadi ya Babe, pernyataan yang lemah lembut, saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo bukan pernyataan, tindakan yang sangat keras, mengambil anak Pak Jokowi dengan segala kontroversinya menjadi calon wakil dirinya untuk jadi calon wakil presiden. Jadi saya kira kisah Pak Prabowo dengan Jokowi kurang tepat kalau dialamatkan kepada kisah para nabi dengan kekuasaan yang dihadapinya. Itu intinya. Karena para nabi-nabi itu akhirnya jelas mengoposisi Pak Prabowo. Tapi kayaknya benar tuh, Ibrahim dan Namrud itu benar. Ibrahim siapa, Namrud siapa? Ya makanya kalau akhirnya kita melihat nabi-nabi itu melakukan oposisi keras, yang terjadi pada Pak Prabowo adalah memanfaatkan anak Pak Jokowi demi kepentingan elektabilitas. Tetap tas di belakangnya ya. Kalau itu posisi keras, ini elektabilitas. Kira-kira begitu. Okay. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pernyataan kawan mahasiswa itu tadi.
Apa sih pentingnya kita menjadi mahasiswa? Apa pentingnya kita terus sekolah? Cuma satu menurut saya, adik-adik sekalian, karena kita tidak mau tunduk pada indoktrinisasi. Karena kita belajar tentang apa itu baik, apa itu buruk. Itulah pentingnya kita menjadi mahasiswa. Itu pentingnya kita sekolah tinggi, karena kita mengerti persoalan dalam hidup ini nggak hanya sekedar halal haram, tapi juga adalah baik dan tidak baik. Makanlah kalian dengan cara yang baik, halalan toyiba. Nggak cukup sekedar halal, tapi juga baik. Baik itu kemampuan untuk mencerna apa yang terbaik bagi kebaikan publik, yang dikatakan oleh Nabi kalau mengutip Babe Hasan tadi, khairukum man anfa'akum linnas, kata Nabi. Bukan untuk sekelompok orang, bagi manusia dan kemanusiaan, kata Nabi. Oleh karena itulah adik-adik sekalian, kita mulai dari sikap pesimisme. Saya mengatakan, kenapa saya pesimis? Dengan itulah ilmu pengetahuan bertambah. Dengan itulah peradaban dimulai dan ditemukan. Kalau ada yang sana yang positif, saya akan jelaskan yang negatifnya. Dan positif dan negatif akan berdialog, itu yang kita sebut sebagai sintesa. Jadi kalau ada yang muji-muji bahwa Pak Prabowo bla 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 bla, saya mencoba dari sudut yang lain. Ingat loh, Pak Prabowo mengikuti Pak Jokowi. Pak Prabowo lanjutkan Pak Jokowi, dan seterusnya. Dengan begitu yang kita sebut dengan sinergi, entah kamu menyebutkan saya oposisi, entah kamu menyebutkan saya sirik, entah kamu mau menyebutkan karena saya nggak kebagian kekuasaan, itu urusan lo. Tapi fungsi pengetahuan adalah fungsi untuk selalu mengatakan apa yang terlihat belum tentu itu yang tergambar. Terima kasih. Kalau kita menyambut calon presiden dan calon pemimpin dengan optimisme, itu klasik. Ya kan, udah barang lama itu. Yang jarang kita temukan adalah menyambut presiden dengan sikap pesimisme. Itu Jokowi disambut di periode pertama dan kedua itu dengan optimisme, khususnya di periode kedua hasilnya mengecewakan kan. Jadi jangan lagi kita, menurut saya sih kadang-kadang perlu kita belajar dari optimisme ke pesimisme itu menyakitkan daripada yang pesimisme ke optimisme kan. Nah oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis. Apakah Pak Prabowo mampu membawa kita ke arah yang lebih baik? Kita mulai, mungkin kita jawab dengan belum tentu. Daripada mengatakan optimis, yang kita alami 5 tahun terakhir di era Jokowi ini, banyak orang yang kecewa. Itu satu. Apakah kemudian pesimisme itu didukung semacam isyarat, semacam tanda-tanda bahwa pesimisme kita itu sesuatu yang logik? Saya kira iya. Ada beberapa tanda di situ. Pertama adalah beliau mengubah struktur kabinet dari 34 ke 44. Artinya apa? Artinya beliau menginginkan kabinet yang sangat besar, yang semata-mata untuk menampung banyak partai politik masuk ke dalam anggota kabinetnya. Alasannya tentu dibuat atas nama kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan menjawab tantangan yang begitu besar gitu. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 34. Gitu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 34, Anda mestinya bukan 44 dong, di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 34, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Dari situ pertama. Nah yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa. Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap
korupsi, kolusi dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan sebagainya. Di luar ekonomi, karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita itu trennya menurun di era Pak Jokowi, khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser.